Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasareskrim, saya hormati Kanit Bidu, yang saya hormati rekan-rekan Satreskrim dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan rahmatnya kita dapat berjumpa, dapat bertemu di Polres Kepulauan Meranti dalam rangka press release kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Baik rekan-rekan, saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tempat kejadian perkara, kejadian ini terjadi di rumah di Jalan Pertanian RT 001 RW 003 Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, atau kita ketahui adalah masuk wilayah hukum Polsek Tebing Tinggi Barat. Untuk kasus ini tentunya saya mengapresiasi kepada rekan-rekan dari Satreskrim dan juga kepada masyarakat yang berada di TKP bahwa kami menerima informasi kejadian ini dengan sigap dan cepat dapat kita amankan pelaku kurang lebih 3 jam ya. Tentunya ini quick respon dari Kasareskrim dan jajaran, tentunya dibantu oleh warga setempat adanya kejadian kasus pembunuhan. Kemudian setelah kita menerima informasi dari warga masyarakat, tim bergerak ke TKP. Kemudian ditemukan korban atas nama Jason, 17 tahun, laki-laki, kemudian agama Buddha, alamat di Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Meranti. Setelah kita mendapat informasi, kemudian mencari pelaku yang masih di sekitaran TKP, tidak jauh dari TKP, dan alhamdulillah berhasil kita amankan dengan pelaku atau tersangka dengan nama Haryanto atau alias Hasan, umur 37 tahun, suku Akit, alamat Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk kronologis kejadian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana pada hari itu tanggal 20 Juli 2025 sekitar 08.40 WIB, pelaku berada di pondok, di pondok pelaku. Lalu pelaku memanggil korban dari pondok pelaku dengan mengatakan dan memanggil nama korban, tetapi korban tidak ada merespon, tidak ada membalas panggilan pelaku. Dikarenakan hal tersebut, pelaku langsung pergi ke rumah korban yang tidak jauh dari pondoknya dengan membawa satu bilah parang. Jadi membawa satu buah bilah parang untuk melakukan
aniaya, untuk melakukan penganiayaan atau yang berujung pembunuhan kepada korban. Nah, namun pada saat tiba di rumah korban, pelaku sudah tidak melihat saudara atau teman korban. Awalnya mencari teman korban, saudara atau kemudian yang di saat posisi korban sedang duduk di sudut rumah sebelah kiri tempat biasa korban atau keluarganya nongkrong. Lalu pelaku bertanya kepada korban dengan nada keras bahwa Jason kemana? Lalu korban mengatakan sudah pulang. Setelah mendapat informasi dari saksi, pelaku dengan kondisi emosi dan langsung melakukan penganiayaan berat kepada korban, ya, secara membabi buta yang mengenai kepala korban, kemudian tangan dan kaki korban, sehingga korban terjatuh dan kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Kemudian terbaring di lantai, tetapi pelaku masih tetap melakukan aksi sadisnya, ya, melakukan aksi membacok ke arah tubuh kepada korban. Untuk motif yang sudah kami telusuri, bahwa motif yang dilakukan oleh dari si pelaku ini adalah merasa sakit hati terhadap korban dikarenakan korban sering menolak ketika pelaku meminta bantuan, dan juga korban berperilaku sombong dan sok kepada pelaku selaku pamannya sendiri, dan pada saat bertanya kepada korban seperti pura-pura tidak mendengar dan pergi meninggalkan pelaku. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim, terdapat barang bukti yang pertama adalah satu bilah parang dengan gagang warna merah, kemudian satu helai baju kaos lengan pendek warna merah yang terdapat bercak darah, kemudian satu helai celana pendek warna hitam dengan motif bertuliskan produk yang terdapat bercak darah. Dari perkara ini, pasal tersangkaan yang kita terapkan yaitu pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman terberatnya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi untuk korban masih berumur 17 tahun, kan, sehingga pasal yang kami terapkan selain pasal premi atau pasal utamanya, kami juga menerapkan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman terberat, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi untuk yang bisa kami sampaikan, alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari tim Satreskrim yang dipimpin oleh Pak Kasar dan Pak Kanit. Dengan kesibukan kita dari Polres Meranti berjibaku dengan kecepatan informasi dari warga ini yang saya pribadi mengucapkan terima kasih sehingga pengungkapan kasus bisa segera kita ungkap dalam waktu kurang lebih 3 jam. Jadi saya rasa demikian rekan, mungkin dalam kesempatan ini ada yang rekan media mau ditanyakan. Izin, pelaku sudah berkeluarga terus tinggalnya serumah atau itu pondok itu disebut rumah dengan korban?
Baik. Baik, saya jawab. Untuk pelaku tinggalnya di pondok ya. Di pondok tidak jauh dari lokasi dia TKP gitu ya. Jadi tidak jauh dari TKP, dari rumah. dari rumah korban. Betul. Izin, saya Mas Nurani, wartawan Biotim Dokumen. Saat melancarkan aksinya, pelaku apakah dalam keadaan sadar atau di bawah pengaruh alkohol atau sebagainya? Informasi yang kami dapat dan hasil pemeriksaan dan penyelidikan untuk kasus ini, pelaku melakukan dengan sangat sadar, ya, tidak ada terpengaruh alkohol baik ataupun narkoba, karena sudah kita cek urin dan hasilnya negatif. Izin dan ini yang pertama terjadi atau kesekian kali terjadi penganiayaan ini? Penganiayaan Terhadap korban. Pelaku terhadap korban pertama kali atau udah berulang kali? Silakan Pak Kasreskrim mungkin bisa menjelaskan. Baik rekan-rekan media, saya coba menjawab. Untuk pelaku melakukan penganiayaan ini baru satu kali ini. Cuma pelaku memang sudah sangat dendam sekali terhadap keluarga ini, baik pada orang tuanya dan selaku abangnya sendiri, mengkandungnya, dan juga keluarganya yang lain, termasuk anaknya yang menjadi korban ini, si Jason. Faktor dendamnya apa nih? Sakit hati. Sakit hati karena apa? Apakah karena kebun atau karena percakapan? Penyebab sakit hatinya? Kalau menurut keterangan dari tersangka sendiri, itu dia sakit hati karena keluarga ini kalau diminta pertolongan tidak pernah mau. Kemudian juga menurut dia si korban ini juga sering mengambil barang-barang di dalam pondoknya, sehingga pelaku ini dendam. Dia tinggal di sini dan dia belum keluarga. Belum berkeluarga. Dan satu pertanyaan. Jadi pengungkapan ini kan merupakan pengungkapan kasus yang cepat di tahun ini kan. Pengungkapan kasus pembunuhan dengan waktu 3 jam kan. Sudah berhasil tangkap tersangka tadi. Nah, pada saat ditangkap kan itu suasananya itu kan masih di tempat hutan-hutan. Ada tidak melakukan perlawanan atau dia ini masih memegang parang pada saat kita melakukan penangkapan? Baik, jadi untuk pelaku sendiri kita amankan itu di sekitar dekat kuburan itu yang masih ada kebakarannya. Pada saat itu pelaku sendiri itu masih memegang parang, ya. Memegang parang, dan kaki pelaku sempat luka karena pada saat dia menembas-nembas lalang-lalangnya itu terkena kakinya, dan itu juga kita sudah bawa ke puskesmas pada saat kita amankan, ambil tindakan medis dulu, kemudian baru kita interogasi lebih lanjut. Ini kan ada nggak sempat nggak kita nggak tahu pengejaran itu melakukan tembakan pertama atau tembakan peringatan ada? Kalau untuk tembakan kita tidak ada melakukan penembakan baik itu peringatan atau kepada sasaran. Kita coba secara persuasif, kita himbau, kita ajak komunikasi. Ya, alhamdulillah pelaku sendiri mau menyerahkan parangnya dan menyerahkan diri. Izin, untuk pelaku ini apakah memang dari awal memang berniat membunuh atau hanya menganiaya? Terus kemudian korban dengan pelaku ini tinggal serumah atau bagaimana? Terpisah atau gimana? Dan TKP itu rumah punya korban atau tersangka? Kalau untuk TKP dari jarak rumah pelaku dengan rumah korban itu tidak jauh. Pelaku paling hanya berjarak sekitar 30 meter dari rumah korban. Karena pondok pelaku ini
tidak jauh dari rumah korban tempat kejadian perkara. Pada saat dia melakukan penganiayaan itu, memang tujuannya memang itu, memang mau membunuh, memang menghabisi. mau menghabisi. Berarti memang keluarga. direncanakan ya. Iya. Oh, emang mau menghabisi satu keluarga, apakah korban aja? Siapa aja yang ada di keluarga itu karena sakit hatinya. Waktu kejadian sendiri korban di rumahnya, tidak ada orang tuanya. Pada saat kejadian orang tua korban tidak berada di rumah tapi ada jauh dari rumah itu. Jadi sehingga ketika ada bunyi kayak menjerit dan juga ada bunyi kayaknya korban sempat melawan, tetapi makanya ada bunyi-bunyi itu orang tua yang datang, dia pun begitu ditengok korban sudah terkapar, dia pun lari pergi meninggalkan rumah itu. Yang ketemu sama teman korban tadi di jalannya sebelum rumah korban itu. Yang dicari pertama itu si aktor itu rumah korban, tapi karena aktornya nggak ada, korban yang ada di situ, korban pada saat itu juga lagi duduk itu, Aku tuh dendam ya sama aku. dendam juga Korban sama aku saudara sepupuan. masih. Saudara. Jadi saya mau dihabis dulu. Mungkin ya. Engkau ada lagi? Benar? Oke. Saat ini waktu itu korban posisinya lagi main HP atau main apa posisinya si korban itu? Pada saat dilakukan pembacokan pertama itu korban lagi main HP, lagi duduk main HP. Ya, biasa di rumah itu tempat istirahat, kadang nyanyi karaoke, biasalah di rumah di kampung-kampung kan, dan ini itu langsung aja. Berarti korban sempat melakukan perlawanan. Melawan nggak? Korban tidak sempat karena mungkin pada saat menangkisnya itu udah kebacok tangan, kebacok kepala, udah Melindungi diri. melindungi diri. Spontan. Dari pengakuan tersangka dan apakah merasa menyesali atau gimana? Sejauh ini sampai saat ini korban belum ada yang merasa Bukan itu pelaku. pelaku belum ada merasa menyesal ataupun karena mungkin psikologis pelaku saat ini juga masih labil karena kejadian ini juga. Untuk itu nanti mungkin kita akan coba periksakan juga psikiaternya, psikologis daripada pelaku ini, nanti lebih lanjut akan kita sampaikan pada rekan. Mungkin dan izin nanti foto sekalian angkat WP namanya. Ya, oke, nah. Kena gawang gitu. Dari mana tadi? Kalau kita baru pakai ini ya. Ini orang izin. Personal yang paling. Izin orang berdua. Tapi kalau untuk minum tempat ya. Iya. Bisa jadi satu ekor ini. Dikasih udah. Kondisinya jelaskan sekali kondisi korban. Ya, dibacoknya di leher, meninggal di jalan perjalanan mau ke RSUD. Berarti ada berapa kali berapa luka? Banyak. Korban sudah
Kalau kaki yang putus putus. hampir yang Tangan terputus. Jadi berita utama. Terima kasih dan